Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Novia Sagita Chandrawardhani, mahasiswi Pendidikan Kimia FKIP UNS, tahun angkatan 2020. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung pH asam dengan menggunakan beberapa pendekatan. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sebelum mulai menghitung, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa itu asam, apa itu basa, dan apa itu pH. Pada umumnya, asam didefinisikan sebagai suatu zat yang memiliki pH lebih kecil daripada 7. Sedangkan basa didefinisikan sebagai suatu zat yang memiliki pH lebih besar daripada 7. pH sendiri, yaitu power of hydrogen, adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Jadi, jika sebuah larutan memiliki pH yang kecil, maka derajat keasamannya termasuk tinggi karena semakin kecil nilai pH, maka semakin asam larutan tersebut. Nah, ini adalah skala dari pH, yaitu skalanya dari 1 sampai 14, dengan pH sama dengan 7 merupakan netral, dan pH yang lebih kecil daripada 7 disebut asam, dengan pH yang lebih besar daripada 7 disebut dengan basa. Nah, di sini juga ada beberapa contohnya. Untuk pH sama dengan 1 itu ada asam lambung, kemudian pH sama dengan 2 ada jus lemon, pH sama dengan 3 ada jus apel, pH sama dengan 4 ada jus tomat, pH sama dengan 5 ada kopi hitam, pH sama dengan 6 ada susu, pH sama dengan 7 ada air murni, pH sama dengan 8 ada telur, pH sama dengan 9 ada baking soda, pH sama dengan 10 ada sabun cuci tangan, pH sama dengan 11 ada larutan amonia, pH sama dengan 12 ada pemutih, dan pH sama dengan 13 serta 14 ada larutan alkali yang terkonsentrasi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pengertian asam basa menurut beberapa teori. Teori yang pertama ada teori asam basa Arrhenius. Arrhenius menyebutkan bahwa asam merupakan suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium H3O+ atau H+. Sedangkan basa merupakan suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Jadi, teori asam basa Arrhenius ini hanya seputar zat yang dilarutkan dalam air saja. Kemudian ini adalah contoh reaksinya. Contoh untuk reaksi asam ada HCl aqueous ditambah H2O liquid menjadi H3O+ aqueous ditambah Cl- aqueous. HCl di sini adalah asam klorida yang ditambahkan dengan air menghasilkan ion hidronium dan anion klorida. Kemudian yang kedua ada CH3COOH aqueous ditambah H2O liquid menjadi H3O+ aqueous ditambah CH3COO- aqueous. Nah, meskipun CH3COOH ini memiliki atom O dan atom H, namun ia tidak termasuk dalam basa karena reaksi penguraiannya itu menghasilkan kation H+ dan anion CH3COO-. Kemudian untuk contoh basa sendiri ada NaOH aqueous ditambah dengan H2O liquid menjadi OH- aqueous dan Na+ aqueous. Jadi beda ya teman-teman antara OH yang biasa dengan anion OH-.
Kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mendefinisikan asam sebagai spesies berupa ion atau molekul yang berperan sebagai donor proton, pemberi proton atau H+ kepada spesies yang lain. Kemudian, basa merupakan spesies berupa ion atau molekul yang bertindak sebagai akseptor proton atau penerima proton atau H+ dari spesies yang lain. Nah, ini merupakan contoh reaksi dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Contoh yang pertama ada HCl aqueous ditambah dengan H2O liquid menjadi H3O+ aqueous ditambah dengan Cl- aqueous. Nah, di sini yang berperan sebagai asam yaitu HCl karena HCl ini mendonorkan protonnya berupa H+ kepada basa yaitu H2O, sehingga hasil reaksinya menjadi H2O itu bertambah H+-nya menjadi H3O+, dan HCl itu berkurang H+-nya menjadi Cl- saja. Kemudian contoh yang kedua ada NH3 gas ditambah H2O liquid menjadi NH4+ aqueous ditambah dengan OH- aqueous. Yang bertindak sebagai asam di sini adalah H2O liquid karena H2O memberikan protonnya berupa H+ kepada NH3 sehingga produknya berupa NH4+ aqueous ditambah dengan OH- aqueous. Nah, dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ini juga dikenal dengan pasangan asam basa konjugasi. Oke, kita lanjut untuk menghitung pH asam kuat. Biasanya untuk menghitung pH pada asam kuat terdapat dua rumus ini. Rumus yang pertama, konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma, di mana A merupakan koefisien dari H+, sedangkan Ma merupakan molaritas dari H+. Kemudian untuk menghitung pH-nya digunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu hitunglah konsentrasi H+ dalam larutan H2SO4 0,05 molar. Untuk menjawabnya, kita harus menuliskan reaksinya terlebih dahulu. Reaksi penguraian H2SO4 yaitu H2SO4 aqueous menjadi 2H+ aqueous ditambah dengan SO4 2- aqueous. H2SO4 sendiri memiliki 0,05 molar sehingga 2H+ memiliki molaritas sebesar 0,1 molar. Kemudian untuk menghitung pH-nya kita menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, sehingga pH sama dengan min log 10⁻⁻⁴, sehingga pH-nya adalah 1. Nah, untuk soal ini H2SO4 yang merupakan asam kuat memiliki pH sama dengan 1 itu sudah benar karena semakin kecil nilai pH maka semakin tinggi derajat keasaman dari larutan tersebut. Namun, terkadang terdapat kasus lain seperti pada contoh soal berikut ini, yaitu hitunglah pH dalam larutan HCl yang memiliki molaritas sebesar 10⁻⁹ molar. Untuk menjawabnya, kita menuliskan reaksi penguraiannya terlebih dahulu, yaitu HCl aqueous menjadi H+ aqueous ditambah dengan Cl- aqueous, sehingga didapatkan konsentrasi H+-nya koefisien H+ dikali dengan molaritas H+, yaitu 10⁻⁹ molar. Kemudian untuk menghitung pH-nya kita menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+ dan didapatkan pH sama dengan 9. Nah, nilai pH sama dengan 9 ini terasa aneh karena
HCl merupakan asam kuat sehingga memiliki pH yang seharusnya lebih kecil daripada 7. Tapi kenapa pH di sini bernilai 9 yang menyatakan bahwa larutan tersebut merupakan basa? Nilai pH sama dengan 9 tadi mungkin dikarenakan bahwa larutan HCl tersebut bukan larutan murni sehingga tercampur oleh pelarut. Oleh karena itu, kita akan menghitung pH dengan melibatkan pelarut. Caranya yaitu kita menuliskan terlebih dahulu reaksi H+ dari asam, yaitu reaksi penguraian HCl. HCl aqueous menjadi H+ aqueous ditambah dengan Cl- aqueous. Kemudian kita juga menuliskan reaksi penguraian H+ dari air, yaitu H2O liquid menjadi H+ aqueous ditambah dengan OH- aqueous. Kemudian untuk mencari pH-nya kita menggunakan konsentrasi H+ total, yaitu H+ total sama dengan H+ air ditambah dengan H+ asam, sehingga diperoleh H+ totalnya 1,01 kali 10 pangkat min 7. Kemudian kita menghitung pH-nya dengan rumus seperti biasa, pH sama dengan min log H+, didapatkan pH sama dengan 6,99568. Nah, nilai pH ini cukup masuk untuk pengertian umum asam, yaitu asam merupakan suatu zat yang memiliki pH lebih kecil daripada 7. Namun, dalam kasus ini kita menggunakan HCl, di mana HCl adalah asam kuat, sehingga nilai pH 6,99568 ini kurang cocok untuk HCl sebagai asam kuat. Kemudian kita menggunakan rumus persamaan kuadrat. Caranya yaitu yang pertama kita menuliskan reaksi penguraian H+ dari asam, yaitu HCl aqueous menjadi H+ aqueous ditambah dengan Cl- aqueous. Kemudian kita juga menuliskan reaksi penguraian H+ dari air, yaitu H2O liquid menjadi H+ aqueous ditambah dengan OH- aqueous. Kemudian sama seperti tadi, untuk menghitung pH-nya digunakan H+ total, yaitu H+ yang didapat dari air dan H+ yang didapat dari asam. Namun untuk H+ dari air, karena kita belum mengetahui berapa konsentrasinya, jadi kita memisalkan H+ dari air dengan X, sehingga nilai H+ totalnya adalah X plus 10 pangkat min 9. Kemudian kita juga menggunakan rumus di mana OH- kali H+ sama dengan 10 pangkat min 14. Dengan demikian kita memasukkan OH- itu sebagai X dan H+-nya dari H+ total tadi yaitu X plus 10 pangkat min 9. Sehingga didapatkan rumus persamaan kuadrat X kuadrat plus X kali 10 pangkat min 9 dikurangi dengan 10 pangkat min 14 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari X-nya kita menggunakan rumus ABC. Untuk menghitung X pada persamaan tersebut digunakan rumus ABC. Rumusnya yaitu X1 kali X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian kita memasukkan dalam rumus di mana B merupakan 10 pangkat min 9 dan A-nya bernilai 1, C-nya bernilai min 10 pangkat min 14. Sehingga didapatkan X1 sama dengan 9,95012 kali 10 pangkat min 8. Kemudian X2-nya
minus 1,000501 kali 10 pangkat min 7. Untuk X2 ini karena nilainya negatif maka kita tolak. Nah, kemudian kita menggunakan rumus biasanya untuk mencari pH, yaitu pH sama dengan min log H+. Untuk H+-nya kita menggunakan konsentrasi H+ total, yaitu X ditambah 10 pangkat min 9. X-nya yaitu 9,95012 dikali 10 pangkat min 8 ditambah dengan 10 pangkat min 9 didapatkan H+ total sama dengan 1,00501 kali 10 pangkat min 7, sehingga pH-nya adalah 6,99783. pH yang lebih kecil daripada 7 ini secara umum sudah menunjukkan bahwa ia merupakan larutan asam. Nah, kita sudah menghitung pH dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan konvensional, di mana kita menggunakan rumus biasa, yaitu H+ sama dengan koefisien H+ kali molaritas H+. Nah, rumus ini cocok digunakan jika H+ memiliki molaritas yang besar, sehingga didapatkan pH yang sesuai juga. Kemudian, pendekatan yang kedua yaitu dengan melibatkan pelarut dan didapatkan pH sebesar 6,99568. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu persamaan kuadrat dan didapatkan pH sebesar 6,99783. Untuk kedua pendekatan ini nilainya hampir mirip ya teman-teman. Nah, namun dari semua pH yang kita dapatkan kurang sesuai dengan definisi asam kuat, di mana seharusnya asam kuat HCl itu memiliki nilai pH yang sangat kecil. Nilai pH yang telah kita hitung bersama tadi kurang cocok karena HCl yang terdapat dalam larutan mungkin keberadaannya sangat-sangat kecil dan mungkin larutan tersebut didominasi oleh pelarut berupa air, sehingga nilai pH-nya hampir mendekati dengan pH air, yaitu 7. Nah, itu dia teman-teman cara menghitung pH dengan menggunakan beberapa pendekatan. Mungkin pH yang sudah kita dapatkan kurang sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, namun setidaknya kita sudah mencoba. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.